Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik tema 2, subtema 3 pembelajaran ke-5 dan ke-6. Silakan disiapkan alat tulisnya dan buku paketnya ya, dibuka mulai dari halaman 112. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak-anak, di halaman 112 itu ada gemar membaca, ada teks tentang biotanol dari singkong. Nah silakan diamati teksnya, dan ibu ini sudah merangkum hal-hal yang penting di halaman 112. Singkong itu dapat diolah menjadi bahan bakar. Beragam penelitian tentang singkong mulai dikembangkan untuk mendapatkan sumber energi pengganti sebagai bahan bakar minyak karena harga singkong itu relatif murah dan ramah lingkungan. Biotanol dari singkong itu mulai dikembangkan sebagai bahan bakar minyak, sebagai ganti bahan bakar minyak ya. Biotanol dari singkong ini dipilih sebagai sumber energi alternatif yang potensial karena memiliki kandungan pati, gula, selulosa atau sumber karbohidrat yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan biotanol ya. Jadi biotanol ini menggunakan bahan dari yang kandungannya ada gula dan tadi selulosa itu karbohidrat yang bisa dimanfaatkan. Ya. Baik anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biotanol? Nah, biotanol ini etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku glukosa atau cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau selulosa ya. Jadi campurannya menggunakan etanol. Etanol ini biasanya cairan yang digunakan untuk campuran parfum itu ya. Kalau Bu Guru pernah pegang itu dingin gitu. Ya oke, yang kedua, selain singkong, tumbuhan apa yang dapat digunakan sebagai biotanol? Nah bisa ubi, jagung, bisa dari tanaman bergula ya. Mohon maaf ini Bu Guru salah nulis. Bergula seperti tebu. Selain biotanol, tuliskan contoh lain bahan bakar alternatif. Ada biogas, ada biodiesel, ada biosolar ya, alternatif yang lain. Nomor 4, tuliskan bahan pangan khas tempat tinggalmu dan pemanfaatannya. Bahan pangan ini pengertiannya adalah semua jenis bahan yang digunakan sebagai bahan makanan. Nah, karena kita tinggalnya di daerah Banten, yang terkenal itu ada nasi bakar, ada ikan bandeng, ada rabek ya. Jadi nasi dimanfaatkan untuk makanan, nasi bakar, ikan bandeng dimanfaatkan dijadikan sebagai makanan yaitu sate bandeng, sapi, kambing bisa diolah dimanfaatkan untuk jadikan makanan rabek ya. Nah, kalau yang nomor 5 peta pikiran itu seperti ini bentuknya ya. Jadi ada panah-panah seperti itu. Nah ini peta pikiran atau mind mapping ya, tentang energi alternatif. Ya energi alternatif itu banyak sekali. Ada angin, ada matahari, gelombang air laut, bahan bakar ya, dengan biosolar, biodiesel, biogas ya, energi panas bumi dan air ya. Ini yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya di sekolah ya. Seperti ini juga bentuknya ya. Energi alternatif itu dipilih karena ramah lingkungan, mudah didapat dan dapat diperbarui ya. Tidak mahal seperti harga bahan bakar minyak, dan bisa dapat diperbarui, tidak seperti bahan bakar minyak dari bensin ya, karena kan dari fosil, jadi butuh
penguraian yang panjang sekali. Jadi kalau udah habis itu bisa langka. Namun kalau energi alternatif ini bisa diperbarui, tapi membutuhkan teknologi yang baru ya. Diolah lagi, tidak bisa langsung dipakai. Oke. Nah, ini contoh-contoh peta pikiran ya, seperti ini. Tentang energi juga seperti ini yang sudah dijelaskan macam-macamnya, dan tentang sumber daya alam. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, tentang sumber daya alam juga sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang sudah lama, bahwa ada yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan ya, air, dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, logam ya, emas dan sebagainya. Nah, sumber daya alam ini bisa dipengaruhi oleh faktor alam dan perbuatan manusia. Faktor alam itu tentang kayak fenomena yang terjadi di alam ya, gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran. Sedangkan kalau perbuatan manusia itu bisa dari penebangan hutan, membuang sampah sembarangan ya, dan sebagainya. Keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia di beberapa kota ini diidentikan dengan buah-buahan. Nah, yang pertama ada buah naga, ini terkenalnya dari kota Banyuwangi. Kalau mangga dari Indramayu. Kalau salak pondo dari Sleman terkenalnya ya. Kemudian markisa dari Brastagi Sumatera Utara, matoa dari Papua, strawberry dari Magelang, apel hijau nih ya dari Malang. Nah, di halaman selanjutnya itu ada lagu tentang kring kring kring, ada sepeda ciptaan dari Ibu Kasur. Tentu kalian sudah bisa ya lagunya. Bagaimana? Kring kring kring, ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok tok tok, ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengingat ya siapa penciptanya, lagu judulnya apa, dan bisa menyanyikannya. Ini mohon maaf ya, ibunya lagi serak suaranya. Oke, lanjut. Baik anak-anak, kita lanjutkan di pembelajaran ke-6 ya. Di halaman 117 itu ada teks. Silakan diamati dan dibaca. Nah, di situ ada pertanyaan beberapa. Nah, setelah kalian baca, itu teksnya tentang ini ya, menghidupkan lampu LED dengan menggunakan sepotong irisan jeruk dan 2 buah apel. Ternyata irisan jeruk dan 2 buah apel itu bila pakai bisa dihasilkan tegangan listrik ya, dengan membutuhkan alat paku seng baja, kawat tembaga, dipakai sebagai elektroda yang mengantarkan arus positif dan negatif ya. Seperti itu, tentunya menggunakan alat-alat bantunya juga, itu seperti yang ada di gambar ya. Oke, judul apa yang tepat untuk bacaan tersebut? Buah penghasil tenaga listrik ya. Boleh itu. Kemudian apa topik tuh temanya ya. Tema utamanya, topik utamanya dari bacaan tersebut. Jeruk dan apa sebagai, bukan pengadilan, ini Bu Guru salah tulis, mohon maaf. Sebagai penghasil itu ya. Jeruk dan apa sebagai penghasil sumber tegangan listrik. Ya, karena itu teksnya membicarakan tentang jeruk dan apel bisa dijadikan sumber energi ya, penghasil tegangan listrik. Siapa yang dimaksud dengan saya pada bacaan tersebut? Karena di situ yang menceritakan menggunakan kata saya, berarti penulisnya tersebut ya, orang yang menceritakan tersebut. Pengalamannya tentang dia membuat tegangan listrik ya, arus listrik dari buah-buahan tadi ya, dari jeruk atau lemon dan beberapa apel. Kemudian
kita mencari gagasan pokok 1, 2, dan 3 ya dalam paragraf tersebut. Dalam paragraf 1 di situ, pernahkah kamu membayangkan menghidupkan lampu dengan sumber energi buah-buahan? Mungkin hal tersebut tidak masuk akal dan termasuk ide yang aneh. Tapi setelah mencobanya, kamu tidak akan berpendapat seperti itu lagi. Saat itu, saya hanya menghidupkan sebuah lampu LED dengan sepotong irisan jeruk dan 2 buah apel. Kemudian dilanjutkan lagi. Hasilnya, buah-buahan tersebut mampu menghasilkan tegangan listrik sebesar 2,93 volt. 2,93 volt DC, yaitu tegangan yang cukup untuk menyalakan lampu LED. Selama beberapa hari, saya biarkan terus menyala sampai buah-buahan tersebut hampir busuk. Tentu kamu penasaran cara membuatnya. Nah, jadi ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf 1 itu dilihat dari kalimat utamanya. Nah, ada yang di tengah ya, yang saat itu saya hanya menghidupkan sebuah lampu LED dengan sepotong irisan jeruk dan 2 buah apel. Kalau kalimat selanjutnya, setelah itu berarti kalimat pendukungnya. Jadi menghidupkan sebuah lampu LED dengan sepotong irisan jeruk dan apel. Kemudian untuk gagasan pokok paragraf kedua itu adanya di awal paragraf. Ya, tentang bahan yang dibutuhkan itu adalah paku, seng, baja, kawat tembaga untuk mengantarkan mengantarkan arus positif dan negatif. Dan paragraf yang keempat, gagasan pokoknya juga berada di awal paragraf atau di awal kalimat. Yang dari bongkahan kecil buah yang saya coba hanya mampu menghasilkan arus listrik dengan tegangan arus kecil. Nah, setelahnya mungkin jika menggunakan buah, nah itu setelah kalimat itu berarti termasuknya gagasan pendukung. Jadi di awal ya gagasan pokoknya tentang bongkahan kecil buah mampu menghasilkan arus listrik dengan tegangan arus listrik kecil ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.